pernah membahas tentang saya sebagai seniman lukis. Saat ini saya lagi kunjungan ke sahabat saya. Udah lama tidak pernah ketemu. Ini adalah sahabat kuliah saya. Saat ini dia itu udah mempunyai studio, namanya Studio Lingkung Seni Lingkungan. Mari kita lihat langsung kita. Halo, assalamualaikum. Saya Jono Sugiartono. Yang sebelumnya kita pernah membahas tentang saya sebagai seniman lukis. Saat ini saya lagi kunjungan ke sahabat saya. Udah lama tidak pernah ketemu. Ini adalah sahabat kuliah saya. Saat ini dia itu udah mempunyai studio, namanya Studio Lingkung Seni Lingkungan. Kita ikutin terus. Kita masuk ke dalam kediaman sahabat saya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Asep. Siapa ya? Perasaan pernah ketemu nih. Gimana ini seniman nih di Bandung ini, saudara-saudara. Nanti ini dulu, adalah... Bapak siapa ini? Ini kalau misalkan udah seperti gini nih dengan teman, kita ngobrol loh ya di depan ya. Siap. Aduh, ini udah. Kumaha Jan, kabarnya Jan? Ini Makin keren aja. Kelihatan benar-benar muda. oh ini mah di Cina bambu kabehanana ya mah. Benar-benar nih Asep nih juragan. Gimana? Asep. Iya. Ya begitulah Asep. Saya kesini sengaja gitu kan. Kebetulan saya habis di ledeng. Iya. Oh ingat tuh, aduh ini Kang Asep ayeuna mah geus boga lingkung seni lingkungan. Ya, betul. Ya, Kabar akhirnya, dari mana tuh? wah udah kan terkenal. Saya namanya Kang Asep. Jadi kamu tadi teh kawan zaman Cang Kabayang, Asep, saya benar-benar ya bertanya loba ya Kak Asep. Ya, siap. Gimana nih ceritanya, kenapa ini saya melihat ini, kenapa ini disebut situs nih? Sampai-sampai ini dalam pikiran saya nih, situs ada apa sebetulnya di sini nih? Asep, Bahasa situs itu kan bukan bahasa masa lalu gitu kan. Situs-situs itu mungkin ya untuk tempat memang kopi atau Kang ya, aduh bagi masyarakat gitu, khususnya masyarakat kesenian, budayawan kan, karena saya backgroundnya dari sana. Nah, situs Lingkung Seni Lingkungan itu kan, lingkung seni itu kalau di Jawa Barat itu tempat komunitas. Waduh, terima kasih. Nah, itu tukang Udung, hatur nuhun, terima kasih Pak Udung. Di Jawa Barat itu lingkung seni ini Padepokan, ada Jaipongan, ada Singa Depok, ada Calu, segala macam lah. Nah, kata lingkung seni itu ya komunitas, tapi kalau lingkungan di belakangnya berarti kan lebih luas gitu cakupannya. Salah satunya di sini saya membuat sebuah sanggar. Salah satu kontennya adalah pembudidayaan pohon sae. Naon pohon sae itu? Apa tuh pohon sae? Pohon yang sudah langka. Jadi dulu tuh gini ceritanya. Naskah-naskah kuno yang berusia 200 tahun lebih ternyata
dari pohon sae, namanya kertas daluang atau delancang. Di Sulawesi ada, di Pacitan ada, di daerah Jawa Tengah ada, dan di rekonstruksi kembali tahun 2007 sama teman-teman. Itu diawali oleh pionirnya itu Pak Teddy Permadi, ahli filolog, dia akademisi, dosen di UPI sekarang. Nah, saya belajar dari dia dari 2007 membudidayakan pohon sae dulu sebagai bahan untuk pembuatan kertas daluang, karena prosesnya itu setelah masa tumbuh 1 tahun si pohon ini diambil kulitnya, terus dipupuk atau dikeprek atau ditumbuk. Udah berapa lama itu teh? Wah, udah dari 2007. Terus jadi lingkung seni itu udah dari apa 2004 sebetulnya nih? Si yang lebih fungsi yaitu ya edukasi. Terus kemudian dipakai karya-karya seni atau terapan barangkali. Iya, saya pernah pameran di Hosampurna. Itu lukisan itu. Lukisan Pak Aris, saya lukisan Hosampurna Surabaya. Itu mengenai seni rupa tradisi lah yang seperti itu temanya. Di sini saya bikin workshop pembikinan kertas daluang, karena zaman digital gini kan orang kertas pabrikan aja sudah tidak familiar. Nah, kalau kos kumaha teh pohonnya teh? Pohonnya itu yang panjang gitu ya, kayak gitu pohon kan. itu ini ya. Pohon antik juga bisa untuk pohon hiasan ini. Nah ini gini, saya kesini itu kan kemarin itu ini Kang Asep itu bercerita tentang pohon sae yang punya keunikan gitu kan. Nah hanya kebetulan saat ini kan saya lagi punya program berhubungan dengan program industri kerajinan. Ini barangkali nih bahwa pohon sae ini bisa diperdayakan bukan hanya sekedar diperdayakan di sini di Bandung, di Jawa Barat. Nah, keinginan saya ini kalau seandainya komunitas Asep di sini berikut dengan pohon saenya itu bisa dibawa ke kancah internasional. Ini kebetulan kita lagi mempunyai program berhubungan dengan industri kreatif. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira nih si pohon sae yang saat ini dibuat kertas itu lebarnya berapa kira-kira nih? Berangkat dari ini besarnya pohon itu kan kira-kira 50 cm memungkinkan? Bisa 50 cm. Jadi kayak bikin opak gitu. Kekuatannya kalau seandainya nih bahasa dibawa untuk ke kancah internasional nih, ke luar negeri, katakanlah kita ini ada rencana mau membawa citraan Jawa Barat dengan industri kreatifnya ini ke Dubai. Yang kebetulan ada program untuk pamerannya di Bahrain. Ya barangkali nih ada ketertarikan nih Kang Asep dengan komunitasnya ini membuat sebuah produk. Kan bisa aja ini bisa digabung-gabung ya menjadi lukisan digabung dengan tadi yang jelas punya nilai-nilai untuk fungsi aja barangkali kan gitu. Dengan batu bisa kan Sep? Bisa. Saya lihat perkebunannya pengen seperti gimana nih, ingin tahu nih yang sebut pohon saya nih. Waduh menarik ini, berarti ini pohon yang sebut termasuk ini situs ya, bahasa Kang Asep itu. Tempat ini. Nah, yuk, mari kita lihat lah. Mana nih? Nah ini yang saya jari ini salah satunya. Di bawah juga ini masih kecil ya berarti ya? Ini bisa untuk panen, udah bisa lah. Cuman karena ini sebetulnya bisa tinggi berapa nih sebetulnya nih kalau memang didiemin? Ini bisa sampai 15 meter bisa. Bisa 15 meter? Kalau sebesar gini bisa, sebetulnya bisa dipanen nih, yang gini atau yang gini? Dipanen. Ini sudah hampir setahun lah, ini setahun setengah. Ini udah 2 tahun. Itu udah Jadi 2 tahun ini. prosesnya itu ini dibelah, dipotong-potong dulu sekitar 70 cm. Setelah itu kulitnya kulit arinya diambil. Nah, setelah itu ditumbuk gitu. Tapi ada proses pemeraman dulu untuk menyeimbangkan unsur pH-nya. Jadi si unsur pH itu jangan terlalu asam, jangan terlalu basah gitu.
Teh, sebesar gini nih. Iya. Kalau dijadikan kertas jadi berapa meter nih? Sebesar gini nih, seberapa tangan nih? Kalau meter Seberapa tangan nih? lari ya, kalau meter lari mungkin ini sepanjang ini bisa 2 meter. Ini lebarnya berapa nih kira-kira? Ini bisa lebar 50 sampai 60 kalau yang gede gini. 60 cm kalau sudah ditumbuk gitu kan. Ini tekstur bisa bervariasi. Ini kan tekstur ini Tekstur agak itu sedikit gimana? Kan kayak ini gergaji nih. diproses tumbuk dulu. Setelah ditumbuk, nah nanti lihat pas penjemuran misalkan kalau ke gedebog pisang itu sangat lembut dan bisa di print biasa, inkjet juga bisa. Kalau dulu harus laser jet ya. Ini kayaknya kalau misalkan dibuat kerajinan di batik Bisa, juga kayaknya jadi- bisa ini ya. Bisa, jadi gini, kalau misalkan prosesinya dijemur kayak pakaian, itu akan jadi kain. Kuatannya sama, cuman kalau kena air ya melorot juga. Jadi kalau ada yang sobek bisa disambung lagi gitu. Ada Kang Asep mah benar-benar Terus situs kalau- lingkungan ya. Situs Kalau seni, misalkan teksturnya pas penjemurannya bergerigi atau apa, di sini akan ini juga bergerigi gitu. Oke, Chef, ini sangat menarik banget kalau memang tadi penjelasannya ini berhubungan dengan arang yang memang bisa menjadi anti polusi ini. Benar-benar ini sangat bermanfaat nih. Seandainya kalau untuk misalkan di hotel kota-kota nih, kan sekarang kota-kota di Indonesia itu sudah polusinya kelewatan ya. Tahun 80 aja udah ngeri saya. Apalagi baca di Kompas. dengan ditampilkan secara Nah, artistik kalau ya. misalkan bikin Menarik. sculpture, patung-patung kota atau elemen estetis di kota dengan arang-arang gini, minimal Anti-polutan, ada ya. kontribusinya gitu. Ini menyerap udara kotor Oh, bagus ya. untuk di ruang-ruang terbuka itu kan. Waduh, ini fungsinya ini di samping estetika juga kan punya dari fungsi seperti gini. Yang boleh nih ini lebih dikembangkan lagi kelihatannya. Iya. Oke. Jadi untuk di ruangan-ruangan seperti di Jakarta kan ya, ruangan ber-AC semua. Oke. Nah, dengan ini bisa diserap, filterisasi, terus di dalam mobil juga bisa itu. Ada berapa karya lagi nih yang udah diarang yang memang ini? 1, 2 ya? Cuman bagus. model aja, nanti bentuknya kan menyesuaikan untuk interior bisa. Oke. Chef, kita makan. Kalau memang ini tawarin makan, kita makan ya. Oke. Oke. Mari kita ini makan bersama Kang Asep dan terus ikuti ya di channel saya Jono Sugiartono. Terima kasih ya. Banyak ya, ada kegiatan kelihatannya nih, ada kegiatan panahan, ada kegiatan edukasi berhubungan dengan pertanian. Tapi ini produk yang memang nyata berhubungan dengan kesenian. Ini ada lukisan, ada patung, ada juga ya pemanfaatan kertas daluang gitu ya, sampai ke tingkat menanam, membudidayakan dan memberikan pelatihan ya. Iya. Kalau gitu bagus. Karena bagus. memang di lingkung seni ini karena Ya itu, gitu ya. perhatikan lah. Jadi ya kalau misalkan seniman mau peduli. merespon berkarya, merespon ruang di sini, misalkan ada kebun, ada kolam, ada apa, makan. Jadi Ya, artinya karya seni itu bahwa berkesenian itu bukan hanya kita berbicara di satu titik, hanya seni tari atau seni lukis atau seni suara. Jadi tidak terlalu tidak textbook terlalu lah. prinsip. Kita Jadi belajar kesenian ini, itu belajar improvisasi. semua bisa menjadi sebuah wilayah untuk kita berkreasi ya dan berkreatif ya. Ya, jadi Kang Asep dengan komunitasnya di sini benar-benar udah bisa dan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat ya begitu. Dari segala macam persoalan yang dilakukan saat ini ya. Ya begitu, Kang Asep. Ya, Saya terima kasih ini kita bisa ketemu lagi. Dan insya Allah pada suatu saat saya kesini lagi juga akan membahas lebih jauh lagi ya tentang produk-produk yang berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang memang kita rencanakan ini mempunyai kesempatan dan ada kelancaran berikutnya ke depannya ya. Amin. Begitu, Sudah terima kasih. makan dulu. Wah, ayo atuh kalau makan mah ada urusan di Kabayan.